Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah datang, 39 kurangin 3 berarti 36 yang sudah bergabung menyisihkan waktu Jumat malamnya gitu ya, mungkin pada capek, sebenarnya habis kerja atau habis kesibukan apapun, tapi di sini kita ngulik bareng tentang analog journaling. I'm really appreciated, terima kasih. Pemaparanku, adalah tentang pengalamanku, jadi aku mau berbagi pengalamanku 40 hari dengan daily manifest. Apa itu daily manifest? Terus kayak gimana? Itu akan kujelaskan, tapi aku mau kenalan dulu. Aku Vinka Maharani, biasa dipanggil Vinka, bersama Devon bikin Nawala lagi ngulik, newsletter lagi ngulik. Aku juga host dari podcast VIP Talks. Di situ aku ngobrol tentang perempuan, pernikahan, dan relasi yang ada di dalamnya sama Mbak Cahya Hanifa. Tapi mungkin yang irisannya paling besar gitu kali ya, yang kenapa juga aku kemudian bisa memberanikan diri ngobrol dan ngerasa cocok sama Grace itu adalah karena aku juga suka baca buku. Aku bagian juga dari BBB Book Club, Bu Ibu Baca Buku Book Club, mungkin teman-teman tahu, komunitas yang diawali oleh Kak Putih Puar. Di situ aku di kontennya gitu, aku bantu volunteer sebagai kontennya. Aku biasa berbagi tentang buku yang kubaca, pelajaran-pelajaran yang kudapat di YouTube dan di Instagramku. Mungkin teman-teman bisa main di Vinka Maharani. Oke, sebelum nyampe ke daily manifest-nya sendiri, aku ingin throwback sedikit gitu. Jadi selama 2 tahun terakhir, ya sekitar 2 tahun terakhir, aku biasanya menggunakan journaling itu digital. Jadi nama tekniknya itu interstitial journaling dari Coach Tony Stobelbin. Kalau teman-teman mungkin penasaran apa sih interstitial gitu ya, kok agak-agak aneh gitu. Bayangin teman-teman kalau misalnya lagi main basket, terus teman-teman tuh dapat bola gitu ya, di passing bola gitu. Nah, ada kan momen ketika kita kemudian mau pivot, ini bola di tanganku ini mau kulempar ke siapa ya gitu, ngelihat kanan, ngelihat kiri. Itulah yang namanya momen interstitial. Kalau misalnya teman-teman lihat yang ada di sebelah kiri layar, itu kelihatan, yang paling khas dari journaling ini adalah ada timestamp-nya, ada waktu di depannya, selalu ada waktu, kayak itu jam 6, habis ngapain gitu. Jadi si interstitial ini, biasa digunakan atau kira-kira tujuannya adalah biar kamu bisa bisa refleksi sebentar, apa sih yang kamu lakuin, terus kamu bakal, ngelakuin apa next gitu. Kalau ada perasaan-perasaan kayak, "Wah, aku ngerasa bangun dari 10 jam, seneng banget," kayak gitu. Nah, itu ditulis gitu. Kata si Tony Stubblebin ini, si interstitial journaling ini cocok untuk menghindari prokrastinasi atau males-malesan gitu. Karena banyak juga gitu penelitian yang bilang bahwa prokrastinasi itu sebenarnya dari akar masalahnya itu dari emosi yang nggak di-acknowledge, yang nggak diakuin gitu. Nah, kalau kita bisa dari waktu ke waktu dengan sadar intentionally kita ambil break gitu ya, setelah habis makan misalnya, makananku enak nih, terus habis ini aku mau bla bla bla," kayak gitu. Kalau punya ide dicatat seperti itu. Ada bisa langsung to do list, itulah yang diambil sama si Tony Stubblebin ini biar banyak hal bisa tackle, nggak nyampe kamu sampai males. Ini udah jalan 2 tahun dan aku senang banget gitu, aku nyaman. Tapi bukan masalah ya, tantangan kemudian datang ketika aku punya goal baru yang ternyata butuh fokus dan atensi yang lumayan tinggi, jadi intens gitu kira-kira. Ternyata aku jadinya kewalahan. Dari situlah aku mau mulai mencari teknik journaling baru yang lebih sesuai. Biar lebih ke gambar, aku cerita apa adanya aja. Jadi 3 bulan yang lalu itu aku punya goal untuk daftar sekolah gitu, pengen sekolah lagi. Nah, awalnya kan goal cuma daftar sekolah, oh ya udah daftar tinggal
bikin akun di universitas yang dituju, jawab esainya, bla 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 kayak gitu. Tapi ternyata esai itu butuh butuh pemikiran yang wow, lumayan stressful ya gitu. Akhirnya sampai keluarga itu kayak aku punya anak ya umur 7 tahun yang masih cerewet-cerewetnya, itu dia sampai protes gitu banyak, "Kenapa ibu begini? Kenapa ibu begitu? Nggak punya waktu," gitu kayak masa, "Ayo main itu susah." Nah aku ngerasa, oke berarti ini kayaknya butuh nih, mungkin teknik journaling yang lain biar aku bisa fokus dan, goal-nya juga tercapai. Nah, terus akhirnya aku bertemu namanya daily manifest. Daily manifest ini kalau teman-teman tahu di Twitter, di Instagram ada akun namanya Visualize Value, yang foundernya itu yang ada gambarnya itu si Bapak Jack Butcher itu yang bikin si Visualize Value. Kalau teman-teman lihat di tengah-tengah itu ada kira-kira hal yang bisa diatasi dengan daily manifest. Jadi kalau kita males-malesan, procrastinate, nggak bisa stick to the plan, nggak bisa sustain momentum, butuh akuntabilitas, atau nggak punya akses untuk orang-orang yang tepat, kayak gitu. Nah, si daily manifest ini adalah jawaban dari masalah kamu gitu. Dia menjanjikan seperti itu. Emang kayak gimana sih? Kok bisa dia menjanjikan seperti itu? Nah, daily manifest tuh bentuknya lembaran gini loh teman-teman. Jadi kalian ngeprint. Jadi kalau teman-teman yang bingung, aduh bingung mulai dari bingung mulai journaling dari kayak gimana, aku ingin menunjukkan juga ada yang bentuknya kayak gini. Ini template gratis, sekarang sih gratis. Dulunya dijual sama sama si Jack Butcher. Jadi lembaran gini dan kamu tinggal tinggal isi gitu. Ada di dalamnya yang aku tulis di sebelah kiri itu ada 7 komponen. Jadi pertama goals yang makro, kemudian ada milestones-nya yang lebih kecil itu untuk dalam 30 hari bisa kamu capai. Ada task, tugas yang dikerjakan tiap hari. Terus ada schedule-nya, ada reading, jadi bakal mau baca apa gitu hari ini. Terus juga habits yang ingin dicapai dan refleksi. Jadi si daily manifest ini disarankan untuk ditulis malam hari sebelum hari H gitu. Jadi misalnya kalau misalnya hari ini hari Jumat, jadi nulisnya kemarin malam gitu. Terus yang sangat spesifik atau khas adalah goals-nya yang makro itu beneran kamu tulis tiap hari gitu. Jadi misalnya contoh yang kayak aku tadi daftar universitas gitu ya, itu tulis tiap hari. Percayalah untuk 10 hari pertama sebagai orang yang udah biasa digital journaling, kalau pengen apa-apa template kan tinggal copy paste ya. Ini aku ngerasa kayak, apa gunanya sih ngapain ini nulis tiap hari, ya ampun Tuhan, kan di-print aja juga bisa gitu kan, aku mikir seperti itu. Tapi ternyata disitulah sebenarnya karena aku seperti dipaksa fokus tiap hari, aku lanjutkan ke lesson learn juga, dipaksa untuk fokus tiap hari, apa benar sih kamu tuh, sudah melakukan hal-hal kecil yang memang mendukung goal besar kamu gitu. Jadi seperti tiap hari itu dipaksa untuk refleksi ya gitu ya, memikirkan kembali, "Oh iya nih, yang aku taruh di schedule tuh emang bener udah akan mendukung goal besarku apa enggak? Atau paling enggak bakal bisa nyampe nggak di milestone yang bulanan?" Jadi emang benar memaksa untuk fokus dan menyadari bahwa fokusku tuh selama ini ternyata scattered, kepencar-pencar gitu istilahnya ya, terpecah-pecah. Terus aku juga belajar setelah aku 40 hari melakukan ini tuh, hal yang paling besar sebenarnya, cost yang paling besar adalah ketika aku ragu-ragu gitu, ketika ada hal yang mungkin sebelumnya belum belum kepikir atau belum diputuskan gitu. Contohnya gampangnya misalnya anakku bekalnya apa gitu dan dia mulai ngeyel kayak nggak mau, "Loh kenapa bekalnya spaghetti? Aku nggak mau, aku mau nasi aja," gitu. Nah setelah beberapa hari berjalan menghadapi kayak gitu, aku akhirnya evaluasi, oh ya udah berarti kalau bikin menu harus
sama si anak kecil ini, terus udah disepakatin di hari Minggu gitu untuk minggu depannya. Jadi kalau ada perdebatan seperti itu, tinggal aku bilang aja, kan udah bilang ya di awal minggu gitu, udah nggak ada waktu untuk berdebat lagi sama si Hayu sama anakku gitu. Dan di sini sekali lagi ya, meskipun kita tahu ya ini kayak pelajaran yang banyak kita ketahui bersama bahwa kalau disiplin sih sebenarnya bakal nyampe juga gitu. Tapi ketika aku menjalani dan menuliskan dalam daily manifest ini, benar-benar emang kerasa, oh kalau kamu lakukan itu setiap hari dengan disiplin, problem atau challenge kamu atau goal kamu itu pelan-pelan jadi beneran nyata gitu. Jadi beneran, oh iya nyampe nih kayaknya, nyampe nyampe, pasti nyampe gitu. Itu yang aku suka dan pelajaran yang aku dapat ketika aku menjalani daily manifest. Nanti teman-teman jangan khawatir, nanti setelah event mungkin hari next week gitu ya, kita biasa setelah ada ngulik bareng, kita kasih one page summary dan juga link ke daily manifest. Kalau teman-teman mau lihat, pengen download, bisa ku cantumkan di situ juga. Terus selanjutnya, oh ini aku bilang ada daily manifest tuh ada caveat-nya. Jadi kayak plus minus gitu ya kira-kira. Kalau teman-teman memang mau membangun struktur nih, bagus banget karena akhirnya terlatih gitu. Struktur harian, oh iya aku paling bagus untuk ngerjain apa dulu kayak gitu misalnya. Terus porsi waktu yang kumiliki itu sebenarnya seberapa sih? Bisa evaluasi jauh lebih mudah karena sudah ada struktur itu tadi. Udah terlatih untuk malam sebelumnya, kita udah besok udah nggak perlu mikir lagi, udah tinggal ngelakuin aja gitu. Terus terbiasa juga untuk benar-benar breakdown sampai ke actionable task. Kadang-kadang yang menurutku bisa jadi celah gitu ya, akhirnya suatu hal itu nggak kejadian atau nggak dilakuin, itu karena sebenarnya kita belum breakdown sampai sekecil-kecilnya. Misalnya, waktu aku daftar universitas dibutuhkan misalnya ID gitu ya, ID paspor atau KTP atau tempat tinggalku di sini karena di Inggris itu pakai BRP namanya. Nah, aku cuma nulis sebenarnya upload paspor gitu. Tapi sebenarnya ada satu langkah sebelum itu. Sebelum di-upload, paspornya udah ada belum file digitalnya. Nah, terus kemudian aku sadar, oh iya, bukan upload paspor dulu, tapi scan paspor dulu kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu entah kenapa kalau buatku itu bisa jadi miss terus jadi malas gitu. Ah udah lupa, oh iya emang harus scan dulu ya. Ya udah besok aja. Ya udah besok aja. Ya udah besok aja sampai akhirnya mundur mundur mundur. Nah, itu kesalahan yang biasanya aku lakukan. Tapi ketika sudah di daily manifest karena benar-benar di actionable task ya udah nggak usah mikir. Oh, yang pertama scan, siapin paspornya, scan. Udah kayak gitu. Terus itu berkelanjutan ke poin ketiga dan keempat. Aku jadi paham mana yang sebenarnya ada dalam kuasaku, yang aku bisa lakukan, dan mana yang enggak. Juga aku jadi lebih jernih ngelihat sebenarnya tantangan atau problem ini gimana sih cara menghadapinya. Jadi jauh lebih apa ya, membumi dan realistis gitu loh kalau misalnya breakdown-nya jadi actionable task tadi. Nah, yang nggak cocok menurutku si daily manifest ini adalah bukan untuk middling priorities. Ini istilahnya kalau teman-temannya sudah subscribe di Lagi Ngulik, kayaknya 2 edisi yang lalu aku bikin artikel yang menetapkan goal ala Warren Buffett. Nah, dia bilang kalau kalian bikin list, ada 25 list, apa sih yang sebenarnya pengen kalian lakukan gitu, goals dalam hidup gitu. 1 sampai 25. Nah, cuman 5 aja yang kamu pikirin, yang nomor 6 sampai 25 buang. Jangan pikir, karena itu middling priorities. Karena itu bukan prioritas sebenarnya, itu kayak cuman nice to have aja gitu ya. Ya pengen sih, seneng sih, tapi belum tentu kamu bener-bener pengen yang sampai kamu mau berkorban waktu, mau berkorban biaya untuk melakukannya. Nah, kalau udah tahu benar-benar apa sih goals-nya,
si daily manifest nih cocok. Tapi kalau middling priorities mungkin 5 hari jalan, 7 hari jalan mungkin bisa rontok, karena niatannya memang nggak sebesar itu. Terus habis itu poin kedua ini, ya ini kenyataan yang umum gitu, tapi plan ya percuma aja kalau kamu nggak, kasih aksinya gitu. Jadi percuma aja aku udah bikin schedule mateng-mateng, tapi kalau tidak kulakukan ya sama aja sih gitu. Dan ini nggak cocok untuk yang suka apa, roro jonggrang gitu ya, proyek roro jonggrang. Jadi last minute attempts tuh ya, tidak cocok juga. Jadi ini lebih yang sedikit sedikit sedikit, jadi bukan untuk proyek yang emang besar dan deadline-nya mepet gitu. Kalau ini nggak cocok untuk yang seperti itu. Tips and trick, ini kemarin kayaknya siapa ya, Alphonse kayaknya tanya gitu, kalau memang udah analog journaling kayak gini seperti yang kulakukan, gimana dong biar dia bisa align sama digital? Satu hal yang konkret yang kupakai itu aku foto gitu, jadiin home screen. Jadi setiap buka handphone mau nggak mau inget, "Oh ya aku harus fokus nih, ini yang udah kurencanakan kemarin." Terus habis itu sudah terbiasa sebelumnya meskipun di interstitial journaling aku juga bikin weekly evaluation. Karena dari weekly evaluation aku tahu apa yang bagus, apa yang enggak, dan apa yang bisa kulakukan. Nah, apa yang bisa kulakukan biasanya juga aku bikin rules gitu. Jadi misalnya yang paling mujarab buatku kalau capek tidur, udah itu misalnya. Atau kalau misalnya masih sisa banyak waktunya dari time block yang tadi dibilang sama Devon gitu ya, udah aku jam 1 sekarang share ngulik bareng, misalnya nanti 5 menit sebelum jam 3 ternyata udah kelar, aku bisa baca buku. Nah, itu rulesku biasanya kalau misalnya masih ada sisa waktu, aku baca buku. Terus habis itu make the goal as project. Jadi goals itu aku seneng sama kutipannya si Tiago Forte di buku Building a Second Brain. Jadi kalau goals itu nggak dibarengi sama project, ya goal itu cuma bakal jadi mimpi, bakal jadi dream. Tapi kalau cuma project yang dilakukan terus, udah kamu lakukan, tapi nggak ada goal akhirnya, itu sebutannya hobi. Jadi cuman hobi aja, nggak ada yang salah ya dengan hobi, tapi ya sudah, kalau goal-nya nggak kecapai juga nggak masalah. Nah, kalau goal sama project, nah itu baru bisa jadi realita atau jadi kenyataan, kayak gitu. Jadi ini project berarti ada timeline-nya sesuai sama yang daily manifest, sarankan gitu ya. Jadi ada yang goal besar, ada yang breakdown lebih kecilnya, kemudian sampai ke breakdown task selanjutnya. Ini pertanyaan yang mungkin aku ingin jawab ke teman-teman, kayaknya hampir sebagian besar itu tanya tentang konsisten, gimana sih caranya biar konsisten journaling. Dan aku juga ketika di invitation, semoga teman-teman udah baca, aku sematkan link artikel tentang konsistensi. Poin paling terbesar tentang konsisten adalah menurutku adalah dari kutipan Make Time ini, letting go of the ideal. Jadi kalau misalnya journaling, terus habis itu yang dilihat adalah Grace misalnya ya, well, bukuku bukan Hobonichi, aku cuman pakai selembar nilai kertas aja gitu. Jadi idealku ya nggak masalah, aku nggak bisa kayak Grace misalnya ya, kayak gitu. Tapi memang karena apa? Karena tujuanku tentang goal yang tercapai gitu loh. Jadi idealnya kita itu nggak usah benar-benar pengen langsung sempurna gitu loh, sekali nyoba terus langsung sempurna itu ya nggak mungkin menurutku. Itu yang penting itu kita coba dulu, kita coba, nggak apa-apa, nggak perfect itu nggak apa-apa, yang penting tiap hari gitu kan, gitu. Dan kita kalaupun ya, ini real case kemarin malam tuh aku pergi sama anak sama suamiku, kita makan di luar, ternyata bis untuk kembali pulang itu di-cancel jadi sekitar 1 jam gitu kira-kira. Terus sampai rumah ternyata aku udah rendam kedelai gitu ya, mau bikin tempe di sini, karena di sini susah cari tempe yang enak, aku bikin sendiri, tapi aku lupa belum aku apa namanya, kupas gitu loh, kulit arinya. Jadi kemarin malam udah nyampe rumah langsung ini kedelai, udah habis itu tidur.
lupa akhirnya kan, nggak bikin apa namanya, nggak bikin daily manifest gitu. Tapi aku juga nggak mau beat up for myself, emang udah capek banget, udah mau tidur, ya udah nggak apa-apa. Toh ini baru kedua kali dalam 41 hari aku ini. Kalau aku cuman fokus sama yang 2 itu tadi, karena aku nggak bisa konsisten dalam tanda kutip, terus yang 39 hari masa nggak aku apresiasi sih gitu. Itu jauh lebih besar gitu menurutku. Jadi konsistensi itu juga harus berbaik hati sama diri sendiri gitu. Just let go the ideal, toh kamu masih bisa dapat kok ininya, apa namanya, kegunaan, manfaat, benefit itu kamu pasti masih bisa dapat. Itu dari aku. Terima kasih teman-teman. Bentar, di chat ada yang tanya kah? Oh, enggak. Iya, iya. Kalau nggak ada, ya Al, aku setuju. Good enough itu lebih mending daripada ideal. Iya, benar, benar. Kalau bisa good enough tapi terus, wah itu pasti jos. Jelek banget kok jos gitu sih. Selanjutnya, monggo Grace, ku stop dulu sharing.